Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, dalam penjagaan Allah gitu, sehingga kalian juga mampu menjaga semangat kalian untuk selalu berbuat kebaikan di dalam menuntut ilmu, kebaikan di dalam keseharian kita sebagai seorang anak, kebaikan di dalam keseharian kita sebagai seorang murid, dan kebaikan-kebaikan lain walaupun mungkin kecil tapi kita bisa konsisten dalam melakukannya. Semoga Allah mudahkan kita selalu berbuat baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan kita. Baiklah anak-anakku sekalian, pagi ini bertemu lagi dengan Bu Lili. Semoga kalian tidak pernah bosan mendengarkan. Kemudian kita akan belajar bersama, memahami bersama, dan kita akan mengamalkan bersama-sama. Kita belajar dan kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kita selalu bersemangat ya. Kita selalu bersemangat di dalam melakukan kebaikan. Pada kesempatan pagi ini Bu Lili akan menyampaikan sedikit hal di mana ini semoga bisa bermanfaat untuk diri Bu Lili sendiri dan untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik di muka bumi. Nah, yang pertama adalah ada hadis Rasulullah yang mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, di mana yang artinya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain, bukan hanya egois untuk dirinya sendiri, tetapi bermanfaat untuk orang lain, ya, memberikan manfaat, memberikan sesuatu yang bisa menimbulkan kebaikan untuk orang lain sehingga menjadi berkah untuk dirinya sendiri. Nah, disinilah kita belajar bagaimana kita menjadi bagian dari orang-orang terbaik ini. Walaupun proses kita sangat lambat, walaupun mungkin kita berproses pelan-pelan sedikit demi sedikit mengubah keburukan-keburukan kita sehingga menjadi kebaikan, kita iringilah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan kebaikan-kebaikan kecil, berharap semoga Allah menjadikan setiap kebaikan-kebaikan ini tumbuh terus menerus sehingga menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita, dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, menjadi orang yang terbaik di muka bumi mungkin bukanlah menjadi orang yang utama bagi kita, tetapi menjadi bagian dari orang-orang ini merupakan salah satu cita-cita kita, di mana setiap kita berdiri, di mana setiap kita berada, orang merasa dicintai oleh kita, orang merasa aman bersama kita, di dekat kita orang lain merasa tidak akan tersakiti oleh lidah kita, oleh tangan kita, oleh tatapan kita, dan segala hal yang kita lakukan, di mana orang merasa tidak akan terzolimi jika dekat dengan kita. Maka disinilah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang terbaik di muka bumi, di mana kita tidak akan pernah menyakiti orang lain, tidak akan pernah menyinggung perasaan orang lain. Setiap kita ada, orang harapkan kita tiada, ya. Di mana kita tidak ada, orang berharap kita ada di situ. Ketika kita ada, kita memberikan ketenangan bagi orang lain. Di mana ketika kita ada di situ memberikan solusi bagi orang lain, bukan menjadi orang yang ketika dilihat orang lain lebih baik mencari jalan lain supaya tidak bertemu dengan kita. Ini merupakan evaluasi bagi kita ketika kita bertemu dengan orang lain. Perhatikan orang tersebut benar-benar suka melihat kita, bertemu dengan kita, atau orang tersebut merasa terpaksa jika bertemu dengan kita. Nah, ketika hal itu terjadi, marilah kita mengevaluasi diri, kesalahan apa yang kita lakukan, keburukan apa yang kita lakukan, itu yang harus kita evaluasi diri. Jangan langsung menyalahkan orang lain, ya. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang orang itu tidak suka terhadap kita, cobalah evaluasi diri kita, cobalah kita lihat apa yang sudah kita lakukan, hal apa yang membuat orang lain tidak nyaman dengan kita. Carilah kebaikan-kebaikan diri kita dan maksimalkanlah kebaikan-kebaikan itu di dalam setiap hari kita. Berharap ketika kita bertemu dengan orang lain menjadi solusi dalam masalah orang lain. Berharap ketika kita bertemu dengan orang lain menjadi penenang hati orang lain. Ya, setiap kita bertemu dengan orang kita menebarkan kebaikan. Mari kita menjadi agen di mana kita menjadi bagian orang yang terbaik di muka bumi. Kemudian yang kedua, kita menjadi orang sebaik-baik manusia, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
Ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kenapa harus Al-Quran? Anak-anakku sekalian, pedoman hidup kita adalah Al-Quran, di mana di situ ada ilmu, ya, ada petunjuk hidup kita. Setiap kebaikan ada di dalamnya. Contoh-contoh keburukan pun sudah Allah jelaskan di dalamnya. Ilmu-ilmu banyak bertebaran di sana. Jangan pernah kita tinggalkan Al-Quran. Jangan terlalu jauh dari Allah. Jangan terlalu jauh dari Al-Quran. Kalaupun kita tidak mampu untuk menghafalnya, cobalah kita untuk membacanya di dalam setiap hari kita. Bukankah Rasulullah katakan setiap huruf dari Al-Quran itu ada 2 pahala? Setiap huruf, ya, nah, alif, lam, mim bukanlah 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Di dalam huruf-hurufnya ada pahala untuk kita baca. Kenapa kita tidak tertarik untuk menikmati pahala-pahala ini? Kita masih tertarik untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, yang belum tentu juga bermanfaat untuk masa depan kita, apalagi untuk akhirat kita. Mulai sekarang mari kita evaluasi diri kita. Sudah berapa banyak, ya, hafalan Al-Quran yang kita miliki? Sudah berapa banyak ayat yang kita baca? Sudah berapa banyak ayat yang sudah kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Al-Quran menjadi petunjuk hidup kita. Bagaimana kita memahami hidup ini jika kita tidak memahami Al-Quran? Bagaimana kita bisa mempertahankan kehidupan yang baik kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran? Wahai anak-anakku sekalian, marilah bersama-sama selalu semangat, selalu berusaha meningkatkan motivasi diri kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Coba membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu bagaimana cara membacanya, sungguh Pak, sampai pada saat ini pun alhamdulillah sekolah sudah memberikan fasilitas untuk belajar tahsin, dan alhamdulillah semoga apa yang sudah diberikan sekolah dapat bermanfaat untuk kita, memicu kita untuk selalu belajar Al-Quran. Dan yang ketiga, marilah kita menjadi manusia yang selalu berusaha menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dimana kita tahu, boleh pastikan, insya Allah semua orang tidak ada yang mau masuk neraka, nak. Tapi pernah nggak kita mau evaluasi apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa pantas masuk ke surga? Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita belajar, kita menilai, kita berpikir apa yang kita lakukan ini bakal menjadikan kita masuk ke surga atau masuk ke neraka. Kita sudah baligh, kita sudah paham mana yang baik dan mana yang buruk. Membiasakan ke dalam diri kita setiap hari untuk terus berada di dalam kebaikan. Mari bersama-sama kita jaga diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Berdoa kepada Allah supaya kita selalu terjaga, supaya kita selalu berada di dalam kebaikan. Semoga Allah mudahkan setiap hari kita. Mari anakku sekalian, kita berusaha kita menjadi bagian dari orang-orang terbaik di muka bumi ini. Terbaik bukan hanya di mata orang lain, terbaik bukan hanya di depan orang tua kita, tetapi kita berusaha terbaik di matanya Allah. Manusia yang mulia di muka bumi, kita sendiri yang memuliakan diri kita dengan ayat berusiat Allah, dengan Al-Quran yang baik. Tidak ada yang tidak mulia yang bukan dengan Al-Quran. Al-Quran baik di Mekah, Mekah menjadi mulia. Al-Quran turun di Madinah menjadi mulia. Al-Quran turun kepada Rasulullah bumi menjadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Maka tidak tutup kemungkinan jika Al-Quran itu bertinang di hati kita akan menjadi manusia Al-Quran yang mulia. Al-Quran berharap kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah dan berlindung menjadi Allah dari segala hal yang ada di muka bumi ini. Manusia semangat selalu berada di muka baik. Mari semangat belajar Al-Quran. Mari semangat untuk menjaga itu kita dan keluarga kita dari api neraka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Allah lindihkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat yang sehingga berkah. Ya, sehingga berkah untuk kita dan kehidupan mata. Semoga Allah jadikan mari selalu menjadi manusia yang terbuka hati dan untuk selalu belajar dan menintrospeksi diri. Nah, ini saja yang bisa Bu Lili sampaikan. Kita, ya, Bu Lili minta maaf terjadi banyak kesalahan, ucapan yang mungkin menyakiti, menyinggung berkah, ya, mohon dimaafkan. Bu Lili akhiri, terjadi masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa